Bab 5000, siapa itu? Mendengar ini, Godfly menjadi khawatir tentang keselamatan Dev. Bagaimanapun, Dev datang ke kota Feihu dan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan putranya. Meskipun Dev sangat kuat, dia berada di wilayah kota Feihu, dan seorang pahlawan tidak mungkin mengalahkan sejumlah besar orang. Kalau terjadi apa-apa pada Dev, Godfly pun akan merasa bersalah. Godfly, jangan pernah berpikir untuk membiarkan anakmu melarikan diri. Kau ditakdirkan untuk gagal sekarang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Xie Zong menatap Godfly dengan ekspresi puas di wajahnya dan berkata, sekarang kedelapan penjaga Godfly hampir tidak memiliki efektivitas tempur, dan lebih dari separuh dari puluhan ribu prajurit tewas atau terluka. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebanding dengan Flying Tiger City. Godfly menatap Xie Zong dengan dingin, penuh keraguan, lalu berkata, Xie Zong, kota Feihumu tidak pernah sebanding dengan kota Xinyiuku, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kekuatan kota Feihu bisa meningkat pesat. Hahaha, aku punya tuan di belakangku. Mulai sekarang, kota harimau terbang milikku tidak akan lagi diganggu oleh kota badak milikmu, dan aku akan menjadi penguasa seluruh suku binatang. Xie Zong tertawa terbahak-bahak. Tuan kota Niu, kota Feihu mendapat dukungan dari kuil di belakangnya, dan kota Feihu menyerang benua Changshuan dan memperoleh banyak sumber daya dan upaya, sehingga kekuatannya meningkat begitu cepat. Bai Yi mengikuti Godfly dan menjelaskan. Godfly mengerutkan kening setelah mendengar ini, Xie Zong, kamu adalah penguasa kota yang terkenal di antara para bestman, tetapi kamu tidak pernah menyangka akan dikendalikan oleh ras manusia. Apakah kamu masih punya rasa malu? Omong kosong, semua orang di kuil itu dewa, bukan manusia. Bagaimana mungkin aku bisa dikendalikan oleh manusia biasa? Benua Changshuan adalah benua terbesar umat manusia, namun aku telah menjarah sejumlah besar sumber daya dan budak dari sana. Mulai sekarang, aku bukan hanya akan menjadi manusia binatang, aku akan menjadi penguasa seluruh alam surgawi. Xie Zong menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, seolah-olah dia akan segera mewujudkan mimpinya. Berani sekali kau, Godfly meludah dengan ganas. Karena kamu tidak terima, ayo bertarung lagi. Xie Zong berteriak keras, kemudian prajurit berpakaian hitam di bawah komandonya langsung melompat dan menyerbu langsung ke arah Godfly dan anak buahnya. Lawan, melihat ini, Godfly hanya bisa berteriak. Sekarang mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Dia salah perhitungan dan tidak menyangka kekuatan Flying Tiger City akan tumbuh begitu cepat. Dia menderita kerugian besar. Namun, saat Godfly baru saja menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba kehampaan bergetar, lalu dua cahaya pedang menyambar dengan kecepatan tinggi. Seperti meteor, ia muncul dalam sekejap dari jarak 100 kaki. Kepala kedua prajurit berpakaian hitam itu melayang tinggi ke udara dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Sikat. Pada saat yang sama, dua cahaya pedang lagi muncul, dan kepala dua prajurit berpakaian hitam lainnya terjatuh. Melihat pemandangan ini, Xie Zong sedikit tercengang. Dia tidak mengerti siapa yang bisa memiliki cara seperti itu. Tetapi dia berencana untuk menghentikannya. Jika ini terus berlanjut, semua prajurit elitnya kemungkinan besar akan terbunuh. Godfly sangat gembira saat melihat kejadian ini, dan saat Xie Zong hendak bergerak, dia melompat berdiri dan tanpa mempedulikan tubuhnya yang terluka, melancarkan serangan dengan kekuatan bertarungnya yang terkuat. Boom! Disertai ledakan, Xie Zong dan Godfly mundur pada saat yang sama. Pada saat ini, lebih dari selusin prajurit berpakaian hitam telah tewas, dan efektivitas tempur mereka menurun drastis dalam sekejap. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak melihat siapa yang melakukannya, dan semua orang mati. Itu adalah pembunuhan satu kali. Siapa itu? Siapa itu? Keluar dari sini. Wajah Xie Zong berubah drastis dan dia meraung. Pada saat ini, sosok Dev dan Humazi perlahan muncul, dan pada saat yang sama, sosok Master Huo juga muncul. Melihat pemandangan ini, Xie Zong mengerutkan kening, Tuan Huo. Kamu. Guru Huo menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tidak jelas apakah dia takut dengan pemukulan itu atau telah kehilangan kesadaran. Kakak, kamu baik-baik saja? Ketika Godfly melihat Dev, dia bergegas maju dan bertanya. Tidak apa-apa, dengan kekuatan kota Feihu, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Dev berkata sambil tersenyum. Bab 5001, mengguncang orang. Aku senang kamu baik-baik saja, aku sangat khawatir padamu. Bai Yi lega melihat Dev baik-baik saja. Ketika Dev tiba di medan perang, dia melihat penduduk kota badak telah menderita banyak korban dan moral mereka rendah. Apa, tidak bisa mengalahkan kota harimau terbang? Dev bertanya. Godfly berkata dengan malu, kekuatan kota Feihu telah meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. Konon ada sebuah kuil di belakangnya yang menopangnya. Aku tidak sebanding dengannya. Keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang biasa di militer. Tolong bantu saya mengawasi orang ini, dan saya akan mengurus sisanya. Dev meminta Godfly untuk mengawasi Guru Huo. Kak, banyak banget deh mereka, kamu, Godfly agak khawatir. Meskipun Dev kuat, lawan memiliki puluhan ribu prajurit, dan banyak sekali prajurit elit. Kekuatan Xie Zong juga tidak lemah, terutama karena orang ini juga memiliki keterampilan sihir.
Jangan khawatir, aku bisa membunuh mereka seperti aku membunuh semut. Dev menepuk bahu Godfly dan berkata. Setelah berkata demikian, Dev melangkah maju beberapa langkah dan menatap Jie Zong dengan dingin. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku yang melakukannya? Wah, kamu terlalu sombong untuk menjadi seorang abadi kelas 1. Setelah Xie Zong selesai berbicara, busur dan anak panah hitam muncul di tangannya lagi. Dia menarik busur dan meletakkan anak panah di atasnya, siap menyerang Dev. Sial, itu omong kosong. Dev merasa jijik dan tiba-tiba sebuah busur muncul di tangannya. Busur Raja Dewa. Apa yang dipegang Dev di tangannya adalah busur Raja Dewa, senjata tingkat dewa sejati, yang tidak dapat dibandingkan dengan busur dan anak panah Jie Zong. Dev juga menarik busurnya, dan tak lama kemudian bulu anak panah emas pun muncul. Xie Zong dan Dev melepaskan tali busur mereka pada saat yang sama. Wus! Kedua anak panah itu ditembakkan secara bersamaan dan kemudian bertabrakan di tengah. Tak terdengar suara tabrakan, tak terdengar suara ledakan, bahkan tak terdengar sedikit pun getaran ruang. Ketika bulu panah hitam Xie Zong bersentuhan dengan bulu panah emas Dev, bulu itu langsung lenyap, seakan lenyap seluruhnya. Anak panah emas itu tidak melambat, menyeret cahaya kemasan saat menuju langsung ke Jie Zong. Boom! Anak panah itu menembus tubuh Jie Zong, tetapi kecepatannya tidak melambat. Begitu saja, bulu panah emas ini langsung menghancurkan pasukan kota Feihu, dan setelah membunuh banyak orang, ia berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang. Sebuah alur yang dalam muncul di tanah tempat anak panah itu lewat. Kemanapun mereka lewat, ada anggota tubuh yang patah dan banyak sekali kematian dan cedera. Xie Zong memuntahkan darah, jatuh berlutut di tanah, matanya penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak panah Dev akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Yang lainnya pun tidak menduga hal ini, dan mereka semua menatap Dev dengan kaget. Dev sendiri tampak santai. Kakak sangat kuat. Melihat hal itu, Godfly mengangkat tangannya dan bersorak kegirangan. Pasukan kota badak yang moralnya awalnya rendah dan berada di ambang kekalahan, sekarang mulai bersorak dan mengikutinya. Kuat, kuat, kuat. Moral pasukan kota badak langsung melonjak dan semangat juang semua orang membara. Jie Zong perlahan berdiri, luka di dadanya diselimuti kabut hitam, yang dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menatap Dev dengan ngeri, memegang sebuah token di tangannya, lalu menghancurkannya dengan keras. Dia meminta bantuan. Jika dia tidak meminta bantuan saat ini, kemungkinan besar dia akan kalah total. Pada saat yang sama, di kota pegunungan kecil itu, di Aula 8 istana. Huo Zhao mendengarkan laporan dari Tetua Agung, wajahnya pucat pasi. Putranya sendiri sedang dirampok, tetapi si penatua tidak menyelamatkannya dan berlari kembali. Kepala istana, kedua orang itu menyandera sang pangeran. Salah satu dari mereka adalah reinkarnasi dan sangat kuat, tetapi aku tidak dapat melihat apa yang terjadi pada pemuda lainnya. Tetapi aku tahu bahwa status pemuda itu mungkin lebih mulia daripada status lelaki tua itu. Selain itu, mereka memiliki ancaman dari sang pangeran di tangan mereka, jadi aku tidak berani mengambil tindakan dan kembali untuk melapor. Sang tetua agung mengikuti penjelasan Huo Zhao dan juga mencoba untuk meminta maaf. Apakah mereka berdua dari Rhino City? Huo Zhao bertanya. Bab 5002, berhenti berpura-pura. Seharusnya tidak. Salah satu dari mereka jelas manusia. Kurasa itu ada hubungannya dengan benua Changshuan. Lagi pula, kota Feihu baru saja menjarah sumber daya benua Changshuan beberapa waktu lalu dan menangkap banyak budak. Kali ini, diperkirakan benua Changshuan mengirim orang untuk menyelamatkan kita, dan kebetulan kota badak menyerang kota Feihu, jadi pertahanan kota Feihu kosong. Saya sudah memeriksa, semua budak manusia itu sudah dibebaskan. Tuan Huo keluar saat itu dan dikendalikan oleh orang-orang itu. Sang tetua agung tidak pernah menyinggung masalah New Ben. Sepertinya masih ada ahli di benua Changshuan yang benar-benar dapat menemukan reinkarnasi. Mata Huo Zhao berkedip, tidak peduli berapa banyak ahli yang ada, jika mereka berani menyentuh putraku, aku akan menghancurkan seluruh benua Changshuan miliknya. Huo Zhao penuh dengan niat membunuh, dan benua Changshuan terlibat tanpa alasan. Mereka belum tahu bahwa mereka akan menghadapi balas dendam dari kuil. Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba menyala di aula. Huo Zhao mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, Jie Zong dalam bahaya. Dia benar-benar pecundang. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan kota badak dan masih ingin mendominasi seluruh suku binatang? Setelah mengatakan itu, Huo Zhao melirik pria berpakaian hitam di sampingnya dan berkata, pergilah ke perbatasan dan bantu meringankan beban. Ya, Tuan, pria berpakaian hitam itu mengangguk, lalu menghilang dalam sekejap. Namun di perbatasan, Dev dengan dingin memperhatikan Jie Zong yang terus-menerus memperbaiki tubuhnya, tetapi tidak menyerang. Bagaimana dengan ini? Jika kamu bunuh diri, kamu masih bisa meninggalkan tubuh yang utuh, atau jika kamu menyerah sekarang, seluruh kota Flying Tiger akan digabung menjadi kota Rhino. Dev berkata pada Jie Zong. Teruslah bermimpi. Jie Zong melotot dan berkata, sudah kubilang, aku sudah menelepon seseorang dan mereka akan segera datang. Wush!
Tepat saat suara Jie Zong berakhir, sebuah bayangan melesat keluar dari langit. Seorang pria berpakaian hitam, memegang belati gelap di tangannya, menghampiri Jie Zong. Kepala istana berkata bahwa kau adalah orang yang sia-sia dan memintaku untuk datang dan membantumu. Membunuh siapa? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin kepada Jie Zong. Walaupun Xie Chong sangat tidak senang mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya karena dia tinggal di bawah atap orang lain. Bunuh dia, Jie Zong menunjuk ke arah Dev. Pria berpakaian hitam itu hanya melirik Dev dan mulai menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Dev penuh dengan penghinaan dan dia hendak mengambil tindakan, tetapi dihalangi oleh Humasi. Aku akan menghadapi antek-antek kecil ini. Humasi baru saja melontarkan pukulan. Boom! Pria berpakaian hitam itu langsung terdorong mundur, Humasi tersenyum dingin, dan tubuhnya pun lenyap seketika. Pria berpakaian hitam itu sedikit mengernyit dan menatap Humasi yang menyerangnya. Tubuhnya mulai memudar, dan akhirnya meninggalkan jejak bayangan yang menyerang Humasi dari segala arah. Melihat pemandangan ini, mata Humasi menyipit sedikit, lalu dia menggumamkan sesuatu, dan jimat kuning muncul satu demi satu. Jimat-jimat ini mengelilingi Humasi, dan ruang di sekitar Humasi bergetar seketika. Suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba melonjak ke arah sekitarnya dengan Humasi sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, jimat-jimat itu tampak memiliki mata dan mengejar bayangan-bayangan. Pria berpakaian hitam itu ketakutan dan berulang kali mundur, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba sebuah jimat terpasang di tubuhnya. Boom! Dengan suara keras, lelaki berpakaian hitam itu meledak di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Bahkan Jie Zong pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang dikirim istana ke-8 dibunuh dengan mudahnya. Tuan Hu, Anda sudah tua sekarang, jadi berhentilah berpura-pura. Dev memandang Humasi dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku tidak bisa berpura-pura sebaik dirimu, jadi aku serahkan sisanya padamu. Humasi berkata sambil tersenyum. Mereka berdua berbicara dan tertawa, dan mereka bahkan tidak menganggap serius puluhan ribu pasukan dari kota Feihu. Jie Chong tahu bahwa saat ini dia hanya bisa menang dengan kuantitas. Bunuh dia! Jie Chong berteriak dengan marah. Para prajurit kota Feihu menyerbu ke arah Dev sambil meraung. Bab 5003, Pembentukan Roh Absolut. Tentara ini secara langsung mengubah warna langit dan bumi. Dev dan Humasi sungguh tidak berarti di hadapan pasukan ini. Melihat hal ini, Godfrey melotot dan berkata, semua prajurit Rhino City, dengarkan. Bunuh mereka sampai orang terakhir berdiri. Mustahil bagi Godfrey untuk menyaksikan Dev dan Humasi berhadapan dengan puluhan ribu pasukan di kota Feihu. Itu tidak mungkin. Begitu Godfrey selesai bicara, seluruh prajurit kota Badak yang selamat menyerbu maju sambil meraung. Semangat juang mereka dihidupkan kembali oleh Dev. Berjuang sampai orang terakhir berdiri. Inilah semangat setiap prajurit. Membunuh. Raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di angkasa. Feng Xian dan Bai Yi saling berpandangan, lalu melambaikan senjata mereka, bunuh. Keributan terjadi lagi. Pada saat ini, Huo Zhao di aula istana ke-8 memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya, karena dia menyadari bahwa pria berpakaian hitam yang dia kirim telah mati. Ahli macam apa dia di Rhino City sampai Shadow pun mati. Huo Zhao berkata dengan wajah tercengang. Kepala istana, bagaimana kalau aku mengajak beberapa orang untuk melihatnya? Kata sang tetua agung. Tidak perlu, kau bawa orang-orang ke benua Changsuan dan pastikan untuk menyelamatkan sang pangeran. Selain itu, perbaiki seluruh benua Changsuan. Kata Huo Zhao. Setelah berkata demikian, Huo Zhao melambaikan tangannya pelan, lalu muncullah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Kalian bertiga harus pergi ke perbatasan dan melihat-lihat. Kalian adalah ahli formasi, jadi kalian akan memiliki keuntungan dalam melawan pasukan besar itu. Huo Zhao berkata kepada tiga pria tua berjubah abu-abu. Baik, Tuan. Ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu pergi. Melihat hal ini, sang tetua agung tidak punya pilihan selain mengerahkan pasukan dan berangkat menuju benua Changsuan untuk menyelamatkan Guru Huo. Adapun apakah Dev dan yang lainnya berasal dari benua Changsuan, tetua agung sebenarnya tidak tahu dan hanya menebak. Bagaimanapun, Humasi adalah manusia dan tidak mungkin berasal dari kota Badak. Saat ini di perbatasan, prajurit Rhino City bertempur dengan semakin berani. Pada saat yang sama, Dev berubah menjadi aliran cahaya, memegang pedang pembunuh naga, dan terus membunuh prajurit elit kota Feihu. Humasi merapal mantra, dan prajurit dari kota harimau terbang satu demi satu tewas akibat mantra tersebut. Jie Zong bersembunyi di belakang, terus-menerus memperbaiki tubuhnya, wajahnya penuh kekhawatiran dan harapan. Dia sekarang berharap istana ke-8 dapat mengirim seseorang ke sana, dan tidak mengirim orang-orang sampah seperti tadi. Percuma saja, mereka akan langsung terbunuh saat datang. Tepat pada saat itu, tiga lelaki tua berjubah abu-abu tiba, masing-masing memegang tongkat hitam di tangannya. Sangat mudah untuk menghilangkan stres dan saya langsung kegirangan. Tiga tuan, silakan bertindak. Kata Jie Zong. Jangan tidak sabar, kata salah satu lelaki tua berjubah abu-abu. Setelah berkata demikian, ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu mulai merapal mantra.
Pada saat yang sama, rune muncul di kehampaan di sekitar mereka. Pada saat yang sama, 3 kekuatan misterius terus menyebar. 3 sosok berjubah abu-abu berdiri di udara, tongkat hitam di tangan mereka terjalin menjadi jaringan rune aneh. Saat nyanyian itu menjadi semakin cepat, sebuah susunan cahaya segitiga besar tiba-tiba muncul di atas seluruh medan perang, dengan setiap sudut berhubungan dengan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Pembentukan roh absolut 3 bakat, aktifkan. Orang tua di depan berteriak keras dan menghantamkan tongkatnya dengan keras ke udara. Bus! Energi spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba membeku. Para prajurit kota Badak merasa ngeri ketika mendapati energi spiritual dalam tubuh mereka tampaknya membeku, dan mereka tidak dapat melakukan keterampilan tempur yang paling sederhana sekalipun. Pedang panjang di tangan Feng Xian tiba-tiba menjadi seberat 1000 pon, dan anak panah yang ditembakkan Bai Yi jatuh di tengah jalan. Gawat! Wajah Humasi tiba-tiba berubah. Tepat saat dia hendak memberi isyarat, dia mendapati jimat itu menghilang ke udara segera setelah terbentuk. Keringat dingin mengucur dari dahinya, ini adalah formasi terlarang kuno yang secara khusus dirancang untuk menekan kekuatan spiritual. Xie Zong sangat gembira saat melihat ini, dan berteriak, sekaranglah saatnya. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Pasukan kota harimau terbang menyerbu bagai gelombang pasang, dan sejumlah besar prajurit kota Badak yang telah kehilangan kekuatan spiritual tumbang dalam sekejap. Godfly nyaris berhasil menangkis 2 tombak, namun ditusuk di bahunya oleh prajurit musuh ketiga, dan baju besinya berlumuran darah. Dev! Humasi berteriak dengan mendesak, formasi ini. Itu hanya hal sepele. Dev mencibir, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang jelas. Dia mengarahkan pedangnya ke langit, lalu 9 bayangan pedang emas muncul di sekelilingnya, hancurkan formasi. 9 cahaya pedang menghantam simpul susunan cahaya segitiga seperti meteor. Ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu mengerang pada saat yang sama, dan retakan kecil muncul dalam formasi itu. Mata Dev berbinar, dan pedang kedua menyusul, bunuh. Pedang pembunuh naga berubah menjadi bilah pedang raksasa sepanjang ratusan kaki dan menebas, menyebabkan seluruh formasi bergetar hebat. Orang tua di depan itu memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan ngeri, bagaimana dia bisa menemukan pusat formasi? Karena kamu terlalu bodoh. Dev tiba-tiba muncul di atas ketiga orang itu. Kakak, ini untukmu. Melihat ini, Godfly melemparkan cermin perunggu ke Dev. Ini adalah cermin perunggu di rumah Godfly, digunakan untuk melihat pemandangan di api penyucian. Dev mengambil cermin perunggu dan menyorotkannya ke arah ketiga lelaki tua itu. Cermin itu memantulkan wajah panik ketiga lelaki tua itu. Dia berkata dengan lembut, sekarang, giliranku untuk berada di lapangan utama. Teknik langit ilusi berjuta-juta. Cermin perunggu itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan ketiga lelaki tua itu tanpa sadar menutup mata mereka. Ketika aku membuka mataku lagi, medan perang di sekelilingku telah menghilang, digantikan oleh kabut yang tak berujung. Ilusi, orang tua di sebelah kiri mencibir, hanya ilusi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terentang dari kabut dan menyeretnya ke dalam jurang. Di tengah teriakan melengking itu, 2 orang lainnya merasa ngeri. Di dunia nyata, 3 lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba membeku di tempat, dengan ekspresi ketakutan, kegembiraan, dan kesakitan muncul bergantian di wajah mereka. Tongkat mereka terlepas dari tangan mereka dan tirai cahaya formasi itu pecah seperti kaca. Tidak, jangan datang ke sini. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlutut di tanah dengan kepala di tangannya, melambaikan tangannya dengan liar ke udara. Aku tidak membunuh kakak. Tuan memaksaku untuk melakukannya. Yang satunya lagi mengusap kekosongan itu dengan obsesif, bergumam, adik perempuan. Akhirnya kau setuju untuk menemuiku. Tiba-tiba ekspresinya berubah, apa? Apakah bayi kakak senior ada di dalam perutmu? Orang tua yang paling tua adalah yang paling menakutkan. Dia merobek jubahnya, memperlihatkan tanda kutukan yang tebal di dadanya, lalu berlutut di tanah dan bersujud, Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah berani mempelajari teknik terlarang secara diam-diam lagi. Medan perang menjadi sunyi. Para prajurit kota Flying Tiger menyaksikan dengan ngeri saat pemimpin formasi yang mereka andalkan berbicara sendiri seperti orang gila, dan beberapa bahkan mulai melukai diri mereka sendiri. Wajah Xie Zong pucat dan kakinya gemetar tak terkendali. Apa yang kau lakukan pada mereka? Suaranya bergetar. Dev menyingkirkan cermin perunggu itu dan berkata dengan ringan, itu hanya untuk membuat mereka melihat kebenaran yang paling mereka takuti. Dia menoleh ke Humasi, bisakah kau bergerak sekarang? Humasi menggerakkan pergelangan tangannya, dan mantra kuning kembali mengembun di ujung jarinya, tulang tua masih bisa bertarung. Dia menatap ketiga lelaki tua yang terjebak dalam ilusi dan berbisik, ini lebih kejam daripada membunuh mereka. Itu benar. Aliran waktu dalam ilusi berbeda dengan aliran waktu dalam kenyataan. Ketiga lelaki tua itu sedang mengalami siklus kenangan yang paling tak tertahankan dalam hidup mereka. Kutukan sang kakak tertua sebelum kematiannya, hubungan cinta antara adik perempuan tercinta dan musuh,
keputusasaan karena ketahuan oleh sang guru saat mempelajari ilmu terlarang. Semua rahasia gelap yang terpendam dalam-dalam digali dengan berdarah-darah dan dipertontonkan berulang kali di hadapan publik. Ah, seorang lelaki tua tiba-tiba mengeluarkan darah dari ketujuh lubang tubuhnya dan mahkotanya hancur karena pukulan telapak tangan. Dua orang lainnya pun ikut roboh satu persatu, yang satu menggigit lidahnya sendiri, dan yang satu lagi mencungkil matanya sendiri. Xie Zong akhirnya putus asa, mundur. Seluruh pasukan mundur. Namun, sudah terlambat. Para prajurit Rhino City yang berhasil selamat bagaikan harimau yang keluar dari kandang, pedang panjang Feng Xian menggulung pusaran darah, dan anak panah bayi merenggut beberapa nyawa setiap kali lepas dari busurnya. Meskipun Godfly terluka, dia bergegas ke depan untuk kota badak. Dev tidak mengejar prajurit yang kalah, tetapi melihat ke arah 8 istana di kejauhan. Pedang pembunuh naga merasakan keinginan tuannya untuk bertarung dan memancarkan getaran mendengung. Bab 5005, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Humazi datang dan mengikuti tatapannya, menunggu ikan yang lebih besar. Istana ke-8 tidak akan hanya mengirim orang-orang yang tidak berguna ini. Dev menyimpan pedangnya, tapi sebelum itu, dia tiba-tiba berbalik, mengarahkan ujung pedangnya ke suatu kekosongan. Apakah kamu sudah cukup melihat? Riak muncul di angkasa, dan sesosok yang mengenakan topeng perunggu perlahan muncul. Berbeda dengan lelaki berpakaian hitam sebelumnya, lelaki ini memiliki 8 lempengan giok yang tergantung di pinggangnya, yang masing-masing diukir dengan pola binatang buas yang berbeda. Utusan patroli kuil, pupil mata Feng Xian mengecil, dan dia berbisik kepada Dev, kakak, ini benar-benar merepotkan. Pria bertopeng itu tidak langsung menyerang, tetapi pertama-tama melirik ketiga tetua berjubah abu-abu yang sudah mati, dan berkata dengan suara serak seperti gesekan logam, sungguh teknik ilusi yang luar biasa. Dari siapa kamu mempelajari teknik ini? Dev tidak menjawab tetapi bertanya, apa hubungannya denganmu? Udara langsung membeku. Pria bertopeng itu memancarkan tekanan yang mengerikan, dan 8 kartu giok menyala pada saat yang sama, itu kamu. Aku tidak menyangka bahwa aku hanya seorang inspektur istana ke-8, tetapi aku malah bertemu dengan musuh kuil kita. Namamu Dev, dan istana ke-9 dan istana ke-10 kita semuanya dihancurkan olehmu, kan? Ya, ini aku, kakekmu. Dev mengangguk. Bagaimanapun, sudah sampai pada titik ini, dan Dev sudah mengambil keputusan. Karena dia sudah ketahuan, dia akan mengakuinya dengan murah hati. Pria bertopeng itu perlahan menarik cambuk tulang dari pinggangnya dan berkata, aku akan menarik jiwamu dan menggantungnya di lampu jiwa di kuil agar menyala selama 100 tahun. Humazi hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Dev, kamu tidak bisa menangani ini. Dia berkata dengan lembut, bawa semua orang pergi, jangan berkelahi. Dev tidak tahu seberapa hebat inspektur ini, namun kekuatannya jelas tidak rendah. Dia mungkin lebih kuat dari Huo Zhao, Master Istana ke-8. Selain itu, tidak diketahui apakah ada orang lain dari kuil di sini, jadi Dev hanya bisa membiarkan Humazi dan yang lainnya mundur terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba dan Anda benar-benar bukan tandingan lawan, Anda masih dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri bukanlah masalah. Pria bertopeng itu menyeringai, tidak seorang pun bisa pergi. Cambuk tulang itu tiba-tiba memanjang 100 kaki dan melilit leher Humazi seperti makhluk hidup. Namun bayangan cambuk itu terpotong di tengah jalan oleh cahaya pedang kemasan. Dev sudah berdiri di udara tanpa tahu kapan, dan bayangan naga emas besar muncul di belakangnya, lawanmu adalah aku. Pria bertopeng itu akhirnya berkata dengan serius, naga emas. Apakah kamu dari klan naga? Dia melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan tanda kutukan, kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Pola kutukan itu menggeliat seperti cacing tanah dan menutupi seluruh tubuh dalam sekejap mata. Tubuhnya mulai berubah bentuk, tumbuh sisik dan taji tulang, dan akhirnya berubah menjadi monster setengah manusia setengah naga. 8 lempengan giok menyatu ke dalam tubuhnya, membentuk pelindung tulang yang dahsyat di persendiannya. Transformasi naga ilahi. Feng Xian berteriak kaget, saudaraku, hati-hati. Ini adalah keterampilan ilahi kuno dari klan dewa. Pria bertopeng yang berubah menjadi naga meraung ke langit, dan gelombang suara menyebabkan bebatuan dalam radius 10 mil runtuh. Dia mengayunkan cakarnya yang tajam, dan 5 sinar hitam merobek ruang dan langsung menuju tenggorokan Dev. Dev tidak menghindar atau menghindar, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba terbelah menjadi ribuan dan mengalir turun bagai hujan badai. Kalian pergi cepat. Dev berteriak. Aura utusan patroli kuil membuat Dev merasakan krisis, jadi dia harus meminta semua orang pergi terlebih dahulu. Saudaraku, aku tidak akan pergi. Kami akan membantumu. Godfly dan Sigila Abadi ingin membantu Dev. Menantu laki-lakiku tersayang, aku juga tidak akan pergi. Bayi pun tidak pergi. Dev, aku tidak bisa pergi lagi, kata Humazi. Sial, cepat keluar dari sini. Kalau kau tetap di sini, kau akan jadi beban bagiku. Dev hanya bisa mengutuk. Tetapi apa yang dikatakan Dev adalah kebenaran. Jika mereka tetap tinggal, Dev masih memiliki energi untuk melindungi mereka. Sekalipun sekarang dia bukan tandingan lawannya, dia masih bisa melarikan diri. Kalau memang tidak berhasil,
biarkan Raja Iblis Awan Merah merasukimu, dan membunuh utusan patroli ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi jika yang lainnya tetap tinggal dan dikontrol oleh Inspektur, Dev akan berada dalam dilema. Ketika semua orang mendengar Dev mengatakan ini, mereka semua tercengang. Akhirnya, Humazi melambaikan tangannya dan berkata, mundurlah. Jangan jadi beban bagi Dev. Semua orang mulai mundur, dan Xiezong, bersama para prajurit dari kota Feihu, berhasil lolos dari bencana dan bisa bernapas lega. Akan tetapi, mereka juga menderita kerugian besar, dengan kurang dari sepertiga pasukan mereka yang tersisa. Bersambung.